cara untuk selalu berhusnuzon pada makhluk Allah. Pertama, ketika kita melihat orang yang usianya lebih tua dari kita, maka seyogyanya kita berpikir, oh, orang itu lebih tua dari kita, maka ibadahnya sudah barang pasti lebih banyak dari kita. Dengan berpikir bahwa orang itu ibadahnya lebih banyak daripada kita, maka kita terhindar dari sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Kedua, ketika melihat bayi atau melihat anak yang usianya lebih muda dari kita, maka kita hendaknya berpikir, oh, anak itu masih bayi, sudah pasti suci dari dosa sehingga ia lebih baik dariku. Atau, oh, orang itu usianya lebih muda dariku, insya Allah maksiatnya lebih sedikit daripada aku. Dengan berpikir demikian, maka kita akan terhindar dari sikap sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga adalah ketika kita melihat orang yang buta matanya, maka hendaknya kita berpikir, orang itu buta, maka kelak di akhirat akan lepas dari hisab tanggung jawab akan matanya selama di dunia. Ia tidak akan ditanya tentang perihal matanya yang digunakan untuk melihat kemaksiatan. Dengan demikian kita akan memandang orang lain itu baik. Keempat, ketika kita melihat tunarungu, kita sebaiknya berpikir, oh, orang itu tunarungu, tidak mampu mendengar. Dengan ia tidak mampu mendengar, maka ia tidak akan mendengarkan maksiat dari telinganya, sehingga ia lepas dari hisab tanggung jawab telinganya selama di dunia. Nah, dengan demikian kita akan merasa orang lain lebih baik dari kita, dan kita akan semangat untuk memperbaiki diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Yang kelima adalah ketika kita melihat orang bisu atau tidak mampu berbicara, hendaknya kita berpikir, oh, orang itu bisu, sudah barang pasti dia terhindar dari dosa lisan. Sedangkan aku memiliki lisan, aku mampu berbicara. Bagaimanakah aku mempertanggungjawabkan lisanku kelak di akhirat? Kemudian yang keenam, ketika kita melihat orang yang tidak memiliki tangan, hendaknya kita berpikir, oh, orang itu tidak memiliki tangan, sudah barang pasti ia tidak menggunakan tangannya untuk bermaksiat. Insya Allah ia lebih baik dariku. Betapa banyak yang memiliki tangan digunakan untuk menghujat, digunakan untuk mencuri, digunakan untuk bermaksiat sehingga mendatangkan murka Allah. Ia telah selamat dari murka Allah, dari tangannya. Yang ketujuh adalah ketika kita melihat orang yang tidak memiliki kaki, maka hendaknya kita berpikir, orang itu tidak memiliki kaki, insya Allah ia selamat dari fitnah kaki untuk bermaksiat. Betapa banyak dan beratnya hisab orang yang memiliki kaki dan digunakan untuk maksiat kelak di akhirat. Yang kedelapan adalah ketika kita melihat orang gila, hendaknya kita berpikir, orang itu gila, tidak berkewajiban untuk menjalankan kewajiban syariat. Sedangkan aku diberi akal, aku diberikan kesehatan, aku diberikan kewarasan, sehingga aku berkewajiban untuk menjalankan syariat. Apabila tidak, maka aku berdosa. Barangkali orang gila itu sebelum gila ia memiliki tekanan berat sehingga membuatnya stres. Sebelumnya ia adalah orang baik. Dengan berpikir demikian, maka kita akan menilai orang lain itu lebih baik dari kita. Tidak mudah menjustis orang lain tanpa bukti, dan menghindarkan diri dari penyakit sombong, penyakit merendahkan orang lain, penyakit merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian yang ke-8, ketika kita melihat binatang, seringkali orang ketika malah mengatakan, bahkan memisu dengan kata-kata anjing, babi, dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir, benarkah anjing itu lebih buruk daripada kita? Belum tentu, kawanku. Anjing memang diciptakan najis mughaladzah untuk menguji apakah kita taat akan syariat ataukah kita melanggar syariat. Tetapi hakikatnya anjing sama-sama makhluk Allah seperti kita.
Justru anjing kelak di akhirat tidak dihisap, sedangkan kita diberi akal untuk dihisap, diberi nafsu untuk dihisap. Belum tentu anjing lebih hina daripada kita, maka jangan pernah meremehkan makhluk Allah yang lain sekalipun binatang itu anjing. Baik teman-teman, itulah cara agar kita senantiasa husnuzon pada makhluk Allah yang lain, yakni dengan merasa makhluk itu lebih baik daripada kita, sehingga kita tidak merasa paling baik, sehingga kita tidak sombong dengan ibadah kita. Kita tak pernah tahu di antara amalan apa, di antara hati apa yang menyebabkan Allah ridho. Teruslah berbuat baik dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu yang dahulu dengan yang sekarang. Semoga senantiasa lebih